Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, mata kuliah Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Saya Nisa Humaira dan teman saya Astri Situ Sulastri akan mempresentasikan materi ke-8 yaitu etika lingkungan. Baiklah, saya akan membahas apa itu etika lingkungan hidup. Etika lingkungan hidup merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan hidup diperlukan agar setiap kegiatannya menyangkut lingkungan pertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Jenis-jenis etika lingkungan hidup ada dua, yaitu etika ekologi dangkal dan etika ekologi dalam. Etika ekologi dangkal adalah pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan hidup sarana untuk kepentingan manusia yang bersifat antroposentris. Secara umum, etika ekologi dangkal ini menekankan hal-hal seperti yang pertama, manusia terpisah dari alam. Yang kedua, mengutamakan hak-hak manusia atas alam, akan tetapi tidak menekan tanggung jawab manusia. Ketiga, mengutamakan perasaan manusia sebagai pusat keprihatiannya. Keempat, kebijakan dan manajemen sumber daya alam untuk kepentingan manusia. Kelima, norma utama adalah untung rugi. Keenam, mengutamakan rencana jangka pendek. Ketujuh, pemecahan krisis ekologis melalui pengaturan jumlah penduduk khususnya di negara yang miskin. 8. Menerima secara positif pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, apa itu etika ekologi dalam? Etika ekologi dalam adalah pendekatan terhadap lingkungan hidup yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan hidup yang saling menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Secara umum, etika ekologi dalam ini menekankan hal-hal seperti yang pertama, manusia adalah bagian dari alam. Kedua, menekan hak hidup makhluk lain walaupun dapat dimanfaatkan oleh manusia, tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Ketiga, prihatin atas perasaan semua makhluk dan sedih kalau alam diperlakukan sewenang-wenang. Dan keempat, kebijakan manajemen lingkungan bagi semua makhluk. 5. Harus dilestarikan dan tidak dikuasai. Keenam, pentingnya melindungi keanekaragaman hayati. 7. Menghargai dan memelihara tata alam. 8. Mengutamakan tujuan jangka panjang sesuai ekosistem. Terakhir, mengkritik sistem ekonomi dan politik dan menyodorkan sistem alternatif, yaitu sistem mengambil sambil memelihara. Selanjutnya, mari kita bahas teori etika lingkungan hidup. Teori yang pertama ada teori antroposentrisme. Teori lingkungan ini memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tataan ekosistem dan dalam kebijaksanaan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Teori kedua ada teori biosentrisme. Teori ini memandang setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Teori ketiga ada teori ekosentrisme. Teori ini secara ekologis memandang makhluk hidup dan makhluk tak hidup lainnya sehingga terkait satu sama lain. Teori keempat ada teori zoosentrisme. Etika lingkungan hidup zoosentrisme adalah etika yang menekankan perjuangan hak-hak binatang, karena etika ini juga disebut etika pembebasan binatang. Tokoh bidang etika ini adalah Charles Bridge. Teori yang terakhir, teori kelima, ada hak asasi alam. Makhluk hidup selain manusia tidak memiliki hak pribadi, namun mereka membutuhkan ekosistem atau habitat untuk hidup dan berkembang. Mereka juga mempunyai hak untuk hidup.
Hak itu harus dihormati berdasar prinsip nilai intrinsik yang menyatakan bahwa setiap entitas sebagai anggota komunitas bumi bernilai. Dengan demikian, pembatasan hutan secara tidak profesional dan penggunaan binatang sebagai objek eksperimen tidak dapat dibenarkan. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika lingkungan. Yang pertama, sikap hormat terhadap alam atau respect for nature. Sebagai pelaku moral, manusia mempunyai kewajiban moral untuk menghormati kehidupan baik pada manusia maupun kepada makhluk lain yang ada dalam komunitas ekologis seluruhnya. Yang kedua, yaitu prinsip tanggung jawab atau moral responsibility for nature. Semua orang harus bisa bekerja sama bahu-membahu untuk menjaga dan melestarikan alam dan mencegah serta memulihkan kerusakan alam, serta saling mengingatkan, melarang dan menghukum siapa saja yang merusaknya. Yang ketiga, yaitu solidaritas kosmis atau cosmic solidarity. Prinsip ini berfungsi sebagai pengendali moral untuk mengharmonisasikan manusia dengan ekosistemnya dan untuk mengontrol perilaku manusia dalam batas-batas keseimbangan kosmis. Yang keempat, yaitu prinsip kasih sayang dan kepedulian atau caring for nature. Prinsip ini tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi, tetapi semata-mata demi kepentingan alam. Dengan semakin peduli terhadap alam, maka manusia menjadi semakin matang dengan identitas yang kuat. Kelima, yaitu prinsip no harm. Terdapat kewajiban, sikap solidar dan kepedulian, paling tidak dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan atau mengancam eksistensi makhluk hidup lain di alam semesta ini. Yang keenam, yaitu prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Prinsip ini menekankan kepada nilai, kualitas, cara hidup yang baik, bukan menekankan pada sikap rakus dan tamak. Yang ketujuh, yaitu prinsip keadilan. Prinsip ini menekankan bahwa terdapat akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat untuk ikut dalam menentukan kebijakan pengelolaan dan pelestarian serta pemanfaatan sumber daya alam. Yang kedelapan, yaitu prinsip demokrasi. Prinsip ini terkait erat dengan hakikat alam, yaitu keanekaragaman dan pluralitas. Prinsip ini sangat relevan dengan pengambilan kebijakan di bidang lingkungan dan memberikan garansi bagi kebijakan yang pro lingkungan hidup. Yang kesembilan, yaitu prinsip integritas moral. Prinsip ini terutama untuk pejabat publik, agar mempunyai sikap dan perilaku moral yang terhormat, serta memegang teguh prinsip-prinsip moral yang mengamankan kepentingan publik untuk menjamin kepentingan di bidang lingkungan. Selanjutnya, yaitu perilaku manusia terhadap lingkungan hidup. Sekecil apapun perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya harus segera diperbuat untuk bumi yang lebih baik. Bumi adalah warisan nenek moyang yang harus dijaga dan diwariskan terhadap anak cucu kita sebagai generasi penerus pembangun yang berwawasan lingkungan berkelanjutan. Adapun perilaku manusia terhadap lingkungan yang tepat yaitu tidak menebang pohon sembarangan, menggunakan air dengan bijak, dan membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya yaitu materi penerapan etika lingkungan hidup. Yang pertama yaitu di lingkungan keluarga. Contohnya yaitu menanam pohon dan memelihara bunga di pekarangan rumah, membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, dan memberikan tanggung jawab kepada anggota keluarga untuk menyapu rumah dan pekarangan rumah. Yang kedua yaitu di lingkungan sekolah. Contohnya seperti pembahasan dan diskusi mengenai isu lingkungan hidup, pengelolaan sampah, penanaman pohon, penyuluhan kepada siswa, dan kegiatan piket seperti Jumat Bersih. Yang terakhir yaitu di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti membuang sampah secara berkala ke tempat pembuangan sampah, kesediaan untuk memisahkan antara sampah organik dan non-organik, dan melakukan gotong royong sesama masyarakat. Sekian materi dari kelompok 8, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.